Diagnosa nadi dan lidah. 2 bulan, 3 bulan. Tapi kalau yang tangan kanan itu yang sudah lama terjadi. Jadi ini ngumpet. Diingat kata-katanya ya. Jadi tangan kanan pasien jangan tangan kanan saya, salah loh. Tangan kanan salah. Ini kan untuk tangan kiri pasien. Yang ini untuk tangan kanan. Oke. Sekarang ibu dan anak masih hafal? Ibu dan anak. Ibu hati. Oh, yo ibu hati itu akeh bu. Ibu jantung, ibu lambung. Ibu dan anak. Ibu. Kalau anak sakit, ibu tidak sakit. Kalau ibu sakit, pasti anak sakit. Oke. Kalau saya mulai dari air apa? Air ginjal. Oke. Terus dari air turun ke api kan? Api, jantung. Jantung. Kalau air berarti anak kan? Oke. Kalau ginjal sakit, jantung tidak sakit. Kalau jantungnya sakit, ginjal sakit. Berarti ginjal ikut sakit. Masih apa ya berarti ya? Insya Allah. Insya Allah. Ini beneran loh ini. Oh isi nyatut berarti belum hafal. Ayo dihafalkan. Udah kudu dihafalkan. Sudah pada nyatet kan? Catatannya hilang. Aduh. Katalah kayu, tanah, api, logam, air. Ya, itu ilmu ketimuran untuk penyehat tradisional. Jadi Bapak dan Ibu harus paham. Kemudian saya ngambil organnya aja. Tadi apa tadi? Kalau air ginjal. Oke. Kalau api jantung. Oke. Turun ke bawah. Kalau logam paru-paru. Kayu hati. Kayu Hati. Kayu Hati. Liver apa hati? Hati, Pak. Dulu ditulis hati. Oh ya, kacang-kacang aja. Ayo, hati. Air sudah, api sudah, tanah. Lambung. Oke, tanah, lambung ya. Oke. Kita mulai dari yang atas. Atas apa? Atas apa? Atas air kok. Yang atas sendiri kok. Kayu. Katlau. Kayu. Enggak, nanti air kan sebelah sini. Ini kan air. Ini api. Itu tidak gambar. Kena kok ya. Atas kayu. Atas kayu. Bawah air. Nah, yang betul itu. Jadi kalau kita punya penyakit tadi jantung dulu aja. Jantung itu adalah anak. Ya kan? Ibunya adalah api itu namanya jantung Bapak. Oh, bukan, saya pakai bahasanya aja. Jantung itu adalah anak. Ibunya adalah lambung. Jantung itu anak, ibu itu lambung. Jadi kalau ibunya sakit, berarti lambungnya masalah, jantungnya masalah. Nanti akan cek setelah kita lihat di lidah. Kenapa saya menyebutkan kata-kata katla ini? Karena Bapak dan Ibu akan belajar di teori lidah ini. Oke, dibuka Mbak. Belajar diagnosa nadi dan lidah. Nanti kita tadi sudah tahu, sekarang kita ke lidahnya. Atasnya Bapak Ibu itu ya. Diagnosa masing-masing penyakit. Ya, nanti yang ditulis di situ adalah, kalau jenazah sudah tak ajari diagnosanya lidah, yang ditulis adalah penyakit pun bapak-bapak sendiri. Yang lembar satu, yang lembar satunya nanti buat kita praktek. Ini kan Bapak Ibu tak kasih 2. Nah, yang satu depan ini untuk lembarnya jenengan. Penyakit panjenengan itu apa sih? Versinya jenengan loh ya. Versinya jenengan. Oh, tahu, ditulis. Nanti kita lihat dari lidah. Oh, berdasarkan lidah atau perasaan saya lidah ini. Oh ini. Nah, kalau yang ini nanti untuk pasiennya jenengan. Ya, pasiennya nanti mungkin partneran sama jenengan. Paham ya? Oke. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa diperhatikan. Ini kan gambarnya tidak berwarna ya, tapi dari ini kita kelihatan. Jadi kita akan belajar di lidah. Warnanya, bentuknya, gerakannya. Nanti di lidah ini ada yang bergerigi. Berarti itu kita sakitnya apa? Lidahnya warnanya putih, itu sakitnya apa?
warnanya lidah merah itu nanti sakitnya apa? Ini kelihatan. Terus kering atau tidaknya Bapak Ibu nanti akan tahu di lidah ini. Jadi ini untuk diagnosa penyakit. Andai kata Bapak Ibu menemukan pasien ini di lapangan tanpa harus memegang, jadi kita nadi udah megang nadi, terus pasien konsultasi ke Bapak Ibu, saya itu kok punya keluhan dada sebelah ini kok gak enak. Nah, jenengan sudah mulai mendiagnosa berdasarkan visual, dan dari konsultasi pasien, Bapak dan Ibu sudah tahu penyakitnya si pasien tadi. Gitu ya. Yuk, next. Nah, ini lidah seperti itu. Nah, lidah kayak gini sering menemukan nggak? Paham ya? Sering. Bentuk lidah. Nah, lidah yang seperti ini tuh rata-rata apa yang dirasakan kalau versinya Bapak dan Ibu? Berdasarkan lidah itu yang di sini. Lambung. Ya. Lambung. Pasien tersebut adalah penyakit lambung. Mau dibohongin atau enggak, perutku normal, ngapusi. Dan rata-rata kalau udah seperti ini pasti bau mulut, gasnya banyak. Saya tidak menerangkan yang di sebelah, saya menerangkan ilmu pasti. Bentuk lidah seperti ini sudah menjelaskan beliau punya penyakit dalam bagian perut, pankreas bermasalah, berarti asam lambungnya tinggi. Paham? Paham Bapak Ibu? Kalau lidah yang merah, kalau yang lidah ini yang merah, yang atas ada bintiknya, yang bawah merah. Yang atas apa? Oke, benar. Yang di bagian atas ini bermasalah dengan hati. Jadi merah, tapi ada bintik-bintiknya. Itu berarti fungsi livernya bermasalah. Diperhatikan ya, antara tadi yang gitu dan nanti lihat kok. Kenapa kalau kita kadang konsultasi ke dokter, tolong dong, maka Pak, itu sebenarnya ngeliatin lidahnya, bukan lihat yang di dalam. Oh, lidahnya jelasnya seperti itu. Nah, kalau yang merah seperti ini biasanya nggak merah banget ya, itu biasanya ada fungsi dari jantungnya yang bermasalah. Jadi ada fungsi 3 yang saya catat saja. Yang permasalahan awal adalah di jantung, yang kedua di hati, yang ketiga yang pertama lambung, hati dan jantung. Itu yang bisa kelihatan dari lidah. Jadi kalau penyakit ginjal kelihatan nggak Pak dari lidah? Tidak. Ya, kalau ginjal nggak bakal kelihatan dari lidah. Tapi kalau asam lambung, livernya sama jantung bisa kelihatan lewat lidah. Yang di mana? Yang di sini apa yang di sini? Tengah-tengah ada garisnya. Itu asam lambungnya agak naik tinggi, itu grade. Terus garisnya yang di sebelah, ada kan pernah lihat lidah bergerigi? Itu grade loh ya. Asam lambungnya sudah tinggi. Tapi pasien itu tidak akan mengakui kalau dia punya penyakit asam lambung. Perlu diperhatikan. Jadi kalau dicek, gua nggak apa-apa. Nanti bisa ketahuan setelah kita melakukan terapi. Paham ya? Nah, ini harus siap mempelajari. Oh, ininya kayak gini. Nah, ini biasanya berhubungan dengan hati. Fungsi hati, liver. Fungsi hati itu apa aja tuh? Permasalahan yang ada di hati. Jadi kadang ketusuk. Itu bukan sakit jantung ya, tapi sebelah sini ketusuk itu hatinya, bukan jantung. Jantung sebelah sini yang kesini. Ini ketusuk atau mendem rasa. Mendem rasa. Jadi kalau orang yang sering menahan amarah, itu pasti, atau menahan segala satunya yang sering ditahan, hatinya atau fungsi hatinya akan bermasalah. Lidahnya akan seperti ini. Ya, yang perasa loh ya, yang menahan loh. Saya kan nggak mau yang menahan hati. Kalau ini jantung, tapi kategorinya sudah normal.
tapi jantungnya ada bermasalah dari bentuk gilir. Tapi rata-rata di kita itu kebanyakan lidahnya nggak merah banget, tapi putih, ya kan? Ya udah, itu berarti gasnya masih banyak. Ya ini gasnya banyak ini, ini gasnya banyak. Saya mengakui kok ini gasnya banyak gitu aja. Ya, jadi kalau merah, kaca ini kan merah, ini kan masih jantung biasa. Tapi kalau udah ada merah agak kebiruan dikit, sudah pasien itu jantung. Jadi jenengan gimana caranya harus menyelamatkan pasien tadi supaya tidak terkena penyakit tadi. Yuk kita dengan terapi ataupun diko. Paham ya? Berhubungan dengan lambung, pankreas, usus halus, usus besar. Iya, yang tadi bolong-bolong, putih, ono garisnya. Gitu. Nanti dicek yuk. Sekarang udah tahu yang 3, dicek. Berdasarkan lidah, penyakitnya Bapak Ibu apa? Ditulis. Ayo, sekarang tak suruh tulis loh. Oke, berdasarkan lidah, penyakitnya Bapak Ibu apa? Monggo ditulis. Yuk, diagnosanya apa? Mau tak ceki kabeh, Bang. Yo nggak pakai kaca, jenengan lihat, lihat dari temennya. Nah, yang temennya ngeliatin kan nanti tahu. Yo. Difoto, difoto lidahnya difoto, yo. Yo kan mana? Enggak, lidahnya jenengan mungkin difoto, terus nanti dilihat berdasarkan diagnosa lidah. Kalau usah melet banget Bapak, gini aja. Rata-rata kalau di sini saya lihat banyak penyakit lambungnya loh. Wis terasa dibahas loh, rasa dibahas di dalam ya. Gimana Bapak? Itu lambung, sudah menuju ke grade. Lambung Pak? Ya. Enggak tak suruh ngobrol loh ya, ditulis. Penyakitnya Bapak Ibu sudah ya, berdasarkan diagnosa lidah, saya menderita penyakit fungsi lambung, bukan lambungnya yang masalah, fungsi dari lambung, fungsinya hati dan fungsinya jantung. Sudah ya? Oke, ini harus bisa sehingga Bapak dan Ibu nanti kalau ketemu pasien atau ketemu murid-muridnya panjenengan nanti atau teman-teman dari Binmas di wilayah jenengan masing kita belajar, nanti kita ngajarkan paling gampang gitu aja. Tidak, gitu aja. Paling enak kok. Ngajarnya gak usah pakai yang lama-lama, yang nah, sekarang kita fungsi yin dan yang. Oke. Nah, ini kekompletan Pak. Geser lagi. Nah, ini aja. Oke. Untuk yin ditulis sendiri ya, dipisah. Yin sama yang. Lemas, mata sayu, tidak banyak bicara, jalannya pelan, mudah ngantuk, banyak tidur, detak nadi lambat, dipegang tuh lambat. Itu yin. Jadi nulisnya nggak seperti ini, tapi yin, terus lemas, mata sayu. Nah, nulisnya seperti itu. Nanti jangan akan paham yang akan saya maksudkan. Kemudian yang ditulis berarti kuat, banyak bicara, sudut matanya terlihat merah, berarti kan kayak menggebu-gebu. Salaman kuat, ini kadang dibohongin loh, salamannya kuat, aslinya yo loyo, sering loh ya, ini nanti kelihatan. Detak nadinya kuat, nah ini ketahuannya adalah pasien ini yin sama yang setelah kita pegang detak nadinya, denyut nadinya melalui tadi yang di tangan tadi. Banyak senyum. Nah, banyak senyum ini hati-hati loh Mbak. Nanti ketemu teman-teman kita yang di jalan nanti banyak senyumnya loh. Berarti yannya kuat. Bener itu yannya kuat loh. Jangan salah loh ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita ODGJ itu yannya kuat loh. Serius. Makan apa aja, kena hujan, kena panas, nggak ngapain, yannya kuat banget. Karena apa? Nggak ada yang dipikir. Nah, ini ilmu yang ya. Sudah sampai di sini.
Nih yang harus diperhatikan. Monggo untuk ditulis. Yin dingin, yang panas. Yin penyakit lama, yang penyakit baru. Nah itu tadi yang berhubungan dengan nadi. Jadi yang ditulis iki ya. Mana iki kok jenengan bingung. Yin itu di tubuh depan, yang tubuh belakang. Berarti nek aku arep terapi yin itu adalah bagian depan, yang adalah bagian belakang. Yin tidak bersemangat, yang bersemangat. Yin batuknya pelan, yang batuknya keras. Sering menemukan nggak batuk pelan dan batuk keras? Bukan gengsi loh. Tapi kalau jenengan pas batuk yang itu udah yannya itu udah. Tapi kalau bukan yang jaga enggak asli, kalau ketemu pas lagi batuk keras itu udah kelihatan yan. Kemudian BAB-nya nih cair, kental, yang ini keras, berdarah. Ini lama-kelamaan akan menjadi ambeien, yang ini yang jadi diare. Oke. Kemudian kalau yin sering buang air kecil dan warnanya jernih. Biasanya kalau nggak putih, kuning biasa. Yang di sini biasanya sudah mulai berbusa, kuning banget, berbusa. Kadang ada yang warnanya coklat. Wah itu hati-hati lagi, ya. Kemudian tidur. Yin itu sering berselimut, yang tidak suka berselimut. Dinginnya kayak apapun di dia nggak bakal selimutan kalau orang yang. Selanjutnya, kebiasaan tidur di yin adalah meringkuk. Kalau yang terlentang. Ada lagi? Oke. Oke, sampai ini nanti ya, sampai nomor 20 aja. Nah, kebanyakan kasihan teman-teman. Sisanya nanti kita kirim di grup aja. Kalau keringat, yin jarang berkeringat, yang sering banget berkeringat. Oke ya. Kemudian untuk bicara, sedikit bicara, banyak bicara. Emosinya, wah ini yang bahaya yin. Yin itu makan dan minum yang hangat, kalian yang dingin. Untuk warna lidah itu putih, kalau yang merah. Ujung mata putih pucat, kalau yang merah. Ini menandakan tadi kalau pas marah itu beda sekali. Untuk nadinya itu lemah, kalau yang kuat. Kemudian untuk terapi yin harus diyankan, kalau yang harus diyinkan. Maksudnya yang ini adalah kalau pasien itu yin kita naikkan, kalau pasiennya yang kita turunkan. Inilah yang sering terbalik sama bapak dan ibu, atau kita melihat teman-teman terapis atau tukang pijet. Coba perhatikan kalau kita lagi terapi yang 1 jam aja ya, 1 jam 1 jam setengah, semuanya dinaikkan ke atas. Iya pak ya, tengkurap naiknya ke atas, melumah naiknya ke atas, padahal pasiennya iya. Jelek. Konslet nggak? Badannya habis itu nggak enak nggak? Itulah yang terjadi. Jadi kalau kita sudah tahu tadi ini sampai nomor 19 saja, berarti bapak dan ibu akan menemukan, oh pasien ini harus diyan atau pasien ini harus di yin. Saya ini harusnya di yin. Jadi terapinya bukan dari bawah atas ke bawah,
Pak Judi itu diterapinya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Oh, seratnya itu nanti, gitu Pak Judi. Jadi harusnya diterapinya dari pundak ini ke bawah. Relaksasinya adalah dari pundak ke bawah. Kalau yang lemas kayak Pak Pekalongan, Pak siapa aku lali, Pak Bofar, ini tak naikkan ke atas. Paham ya? Pasien ini ternyata yin. Kan jenengan tulis tuh. Oh belum. Kalau belum, mulai hari ini belajar untuk di pasien ditulis kayak gitu. Diagnosa. Lidah gini. Pasien ternyata yang atau yin, ditulis. Nanti jenengan akan menemukan saya harus melakukan terapi kesehatan kepada pasien yang bernama Bapak Arif dengan teknik yang. Teknik terapi dan teknik kopnya turun dari atas ke bawah gitu. Dimulai yang memasnya mulainya gitu ya. Iya. Dimulai dari kahil berarti Pak. Iya. Jadi contoh ya, Ronawaku. Udah depan di sini ya. Oh berarti kalau saya dari sini ke bawah ya. Bawah maksudnya gitu. Nah aku Yan. Yang dari atas ke bawah. Anak aku Yin. Dari bawah ke atas. Ya gitu aja maksud saya. Urutannya Pak ya. Iya. Jadi yang dilihat, kenapa kok gini? Nah ini ilmu yang tadi belum ada ya. Kenapa kok Bapak Ibu menemukan pasien kadang ketemu jenengan sehat, sudah setelah jenengan terapi sehat, pulang kok sakit? Ilmu ini belum ditemukan di panjenengan. Ada loh yang sudah di kop sehat, 3 hari kemudian sambat. Kok ora penak toh? Awake kok isi pegel-pegeli. Bae meneh. Tolong dino pisan yang omah enak ya. Enggak apa. Kita belajar ilmu ini. Nanti maksudnya saya itu ngamati jenengan tahu oh yin, oh ya. Jadi gini, analisanya adalah yang pertama nadi, sudah tahu. Berdasarkan nadi, itu diagnosa yang awal adalah saya penyontohkan saja. Mbak siapa? Mbak Ida. Mbak Ida yang ada di hadapan saya ini punya keluhan asam lambung dan pundaknya gak enak walaupun tidak cerita. Dari tarikan nafas. Tarikan nafasnya udah. Mbak Ida. Asam lambungnya bermasalah, pundaknya gak enak. Sering duduk, air putihnya kurang. Paham ya? Ini saya ngajarkan. Oke. Ini yinnya bermasalah. Harus diyankan. Saya harus dihargainya. Lah itu yang saya tulis, Mbak Ida, yin masalah, terapi yang. Diagnosanya. Ini harus jenengan mulai dari sekarang ketemu pasien, analisanya yang dipakai gitu. Harus mulai. Kok nek bukunya, saya itu bukunya sampai penuh loh tuh. Mau dari tahun 93 sampai sekarang numpuknya banyak yang kayak gini. Analisanya ditulis semuanya sehingga jenengan tahu. Nanti kok orangnya balik lagi seminggu kemudian kok sakitnya saya bermasalah, jenengan cek. Ini udah benar, ianya udah benar dan lain-lain. Tanyain lagi, Bapak habis minum apa? Bapak habis makan apa? Atau Bapak habis terapi dari mana? Nanti orangnya akan ngaku. Gak bakal enggak. Saya ada yang pernah terapi di tempat lain, komplainnya ke saya. Ini saya cerita aja. Ininya mengsol. Saya cek, Bapak di laporan data pasien saya tidak ada nama Bapak. Bapak, saya ikut baksos Bapak kok di terminal. Enggak ada. Tak cek namanya Bapak enggak ada. Bapak habis terapi di mana? Saya pijet di sana Pak, di bener-bener ditarik krek, itu enggak bisa balik ya udah. Nikmati saja, tak balik. Dan alhamdulillah pulang. Nah, bahayanya adalah seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya data base untuk klien, untuk pasien, seperti ini yang saya maksud. Bermanfaat bukan? Iya. Nampak ya? Oke. 1 sampai 19. Ada pertanyaan lagi enggak? Oke, lanjut Pak. Bisa enggak dua-duanya itu pengamatan timbul bang antara ini mungkin ada dan juga ada. Enggak bisa, harusnya yin. Harusnya iya. Kalau jenengan memaki loro-lorone ana berarti ana sing salah dalam pengamatan.
Itu aja. Kuncinya cuma jelas. Kuncinya adalah ini namanya. Nah, kalau yang ilmu atur nafas butuh yang terakhir nanti saya ajarkan. Namanya ilmu olah rasa. Atur nafas, tahu apa penyakit pasiennya Bapak. Setelah itu barulah jenengan lihat yin dan yang. Bapak punya alat kopnya berapa dulu? Banyak. 30 ada? 4 set. 4 set. 6 deh. 6 set. Maksimal 30 dalam satu tubuh. Maksimal. Ya. Berarti kalau lebih salah nggak? Salah. Oke. Ya, terima kasih. Oke ya. Nah, kebanyakan jenengan menemukan pasti penyakitnya yang ngakop banyak. Harus maksimal 30 loh. Paling banyak ya. Nah, yang merah itu 30 loh. Pakai tadi Pak Harjono bawa ya. Yang merah, yang pakai ininya merah. Itu 30. Kalau jenengan kalau terapinya kop itu lebih dari 30, kasihan nggak badannya Mbak? Ngedrop nggak? Kelebihan nggak? Oke. Selanjutnya kalau kurang Pak, misalnya harusnya dipasang 30 tapi kita cuman masang 6 atau berapa gitu, atau berjeda. Iki 6 set, misalnya mulai dari bawah, dari atas tulang ekor itu, terus nanti dilanjut 6 lagi 3 menit berikutnya gitu. Gimana? Oke. Maksimal 30 ya. Oke. Udah dulu 30. Oke. Minimal 3. Minimal 3. Oh ya, siap. Udah. Jelas ya? Oke, siap. Maksimal 30, minimal 3. Nek jenengan kok alatnya kok cuman ono 6 ya teluse munggah meneh, teluse munggah meneh, teluse munggah. Enggak apa-apa. Karena per kop itu 2 sampai 3 menit. Ya, nanti dikop dulu, nanti 3 hari suruh datang lagi Pak. Ya. Pernya 2 sampai 3 menit. Kelamaan melentung. Kelamaan ngekop itu melentung. Blaster. Kami melakukan dengan teknik penyihir tradisional, baik dengan terapi dan dengan kop. Tapi pasien sebulan sekali tetap harus counter. Gini, ini saya cerita saja. Saya punya pasien yang langganan di CIH dan Sarjito, gagal ginjal. Seminggu 2 kali cuci darah Senin dan Kamis. Sudah 4 tahun. Berhubung uangnya udah habis, tanah, mobil, semuanya udah habis. Kan kalau di dunia tradisional di tempat saya bayarnya saya ikhlasin. Beda ya, beda loh. Beda. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan ridhonya Allah, sekarang cuci darahnya 4 bulan sekali. 4 tahun loh, cuci darah seminggu 2 kali. Sekarang 4 bulan sekali. Akhirnya dokter yang ada di sana, Pak spesialis Pak Dokter Iwan itu sowan nanyain cara terapinya gimana. Saya lakukan dengan teknik terapi kaki. Setelah itu saya dengan teknik kop. Terus nanti ada herbal yang dikonsumsi. Selesai. Akhirnya sekarang referensi, Pak ketoke nang kene duitnya entek akeh pindahin jenengan ya. Seperti itu. Tapi enggak, ini cuma cerita saja bahwa alhamdulillah banyak yang sudah punya seperti itu. Kemarin mau operasi miom 8 cm, diameternya 8 cm. Saya terapi, saya kasih herbal. Alhamdulillah miomnya keluar. Sekarang tinggal 2 cm. Berarti selain terapi harus tetap dengan medis Pak nih. Laporan wajib. Laporan, wajib. Pasiennya itu wajib, yang parah loh ya. Kalau itu kalau asam lambung, kolesterol, asam urat nggak usah. Tapi yang sudah punya penyakit jantung koroner, gagal ginjal, kanker dan lain-lainnya, pasien tersebut harus melaporkan ke dokter yang menangani pasien tadi. Biasanya kan tiap 1 bulan sekali ada laporan, Pak. Saya harus melapor kegiatan saya. Si pasien tadi kan harus
cek lagi, kontrol lagi. Nah itu terus kontrol, tetap kontrol. Nanti yang memperbolehkan tidak cuci darah bukan kita, dokter yang bersangkutan. Oh bapak nih urinnya udah bagus nih, oh udah nggak usah 1 bulan sekali ya pak cuci darah. Itu yang ngomong dokternya loh, bukan dari kitanya. Kita tidak boleh memutuskan secara langsung, salah. Yang memutuskan adalah desa. Oh, Paham ya? Ya paham Pak Luki. Kalau untuk, mohon maaf, untuk pengalaman Pak Luki, terapinya berapa kali biasanya Pak? Yang mana dulu? Gagal ginjal? Untuk gagal ginjal itu berapa kali dan prosesnya itu berapa lama untuk pengalamannya Pak Luki itu? 10 hari sekali kali 8. Lebih. 10 hari kali 8. Jadi kontrolnya di saya itu 10 hari sekali. Kalau di sana kontrolnya 2 minggu sekali. Jadi nanti yang menentukan sudah tidak cuci darah bukan saya. Sekali lagi ya, yang menentukan saya. Ya, terima kasih banyak Pak Luki. Sama-sama Pak. Ilmu ini tolong digunakan bukan di saat ini saja. Tapi Bapak Ibu sudah mulai melakukan setelah pulang dari sini. Nanti akan mengalami perubahan yang dasar kepada Bapak Ibu sendiri. Jenengan jalankan, jenengan lakukan, nanti beda loh. Pasien yang jenengan datang itu akan lama kelamaan beda lagi. Paham ya? Pak Untung nanti ilmunya kita bagi pelan-pelan tapi sama-sama. Oke, sampai tadi sampai yin dan yang 1 sampai 19 sudah pada paham dari sini sampai belakang. Insya Allah. Sudah paham? Insya Allah. Oke, sudah paham. Oke, saya cari partnernya langsung ya. Bu Slimah, partnernya nyari ke belakang atau mau sama ibu, sama bapak-bapak? Perempuan. Sama perempuan. Oke, nanti jangan pindah ke belakang ya. Oke, Pak yang dari Pati, Pak siapa? Pak Anto. Partnernya sama jenengan. Jadi, oke, sekarang jenengan cari pasangan masing-masing. Oke, jenengan Pak. Siap. Oke, ayo dicari pasangannya masing-masing. Mbak Mei ikut turun, nggak di situ? Iya.